yang katanya pengurus koperasi ya. Itu saya sampaikan. Nah, kalau kayak gitu siapa anggotanya? Bagaimana bisnis modelnya? Belum ada semua. Nggak bisa jawab semua. Kalau koperasi kan milik masyarakat, diawasi oleh masyarakat, dimiliki oleh apa-apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak bisa mengawasi, Pak. Itu keuntungannya atau SAU-nya juga akan dikembalikan ke masyarakat. Kita ini selama ini kan, Mas, berpikir tentang membagi kekuasaan, tapi lupa membagi kekayaan. Ketika pilihan, ternyata pemerintah lebih memilih bukan tidak menambah ya, tapi justru mengurangi alokasi dana desa untuk disalurkan pengembangan KDKMP. Nah, hanya realokasi ya, bukan top up dari dana desa yang sudah ada. Nggak ada, hanya itu realokasi. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mencoba sebuah format baru dengan menghadirkan dua pendapat, dua sudut pandang yang berbeda tentang satu isu. Kita kali ini akan membahas tentang Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Untuk membahasnya, kami mengundang staf ahli Agrinas yang kemudian Agrinas Pangan. Agrinas Pangan. Oh iya, ada Agrinas yang lain ya, yang mungkin banyak mengetahui tentang bagaimana perkembangan KDKMP selama ini. Dan dari saya lihat kita sambut di Ruang Dialektika Bung Suroto dan Bung Nailul Huda. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau menghadiri Ruang Dialektika kali ini. Ini menjadi exercise kita yang pertama untuk kemudian menghadirkan dua suara di satu forum sehingga biar masyarakat juga mendapat insight-nya lebih lengkap kan itu. Saya mulai dengan kesempatan pertama ini untuk Bung Suroto dulu untuk menyampaikan kira-kira mungkin perkembangan terbaru sama ya apa yang kemudian membuat Bung Suroto ini, ya mungkin audiens juga sudah tahu karena Bung Suroto juga pernah di Ruang Dialektika, sebelumnya sangat kritis dan berada di luar sistem, sekarang mendukung penuh gitu ya keberadaan KDKMP dengan bergabung di PT Agrinas Pangan. Silakan. Terima kasih Mas Win. Jadi ini menarik ya. Saya ini udah bullyable ya. Jadi nggak bully, cuman kaget aja. Kekagetan kan bisa dijelaskan dengan gampang sebenarnya. Kekagetannya itu yang bikin saya jadi terbuli. Jadi gini, pertama adalah bahwa ketika keluar Inpres nomor 9 tahun 2025 ya waktu itu kerangka dari pengembangan koperasi ini yang disebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tadi itu arahnya itu kayak mau mengarah ke seremonialnya nih. Jadi pembangunan atau pengembangan koperasi di Indonesia ini kan sudah berpuluh-puluh tahun. Itu paradigmanya atau desainnya itu selalu mengarah kepada konsep koperasi seremonial. Koperasi seremonial itu diresmikan terus kemudian habis itu tutup, ya kan? Terus kemudian dijadikan template koperasi itu adalah sebagai suatu sistem bisnis atau sistem ekonomi masyarakat yang tidak bisa dikembangkan kan gitu. Lalu muncullah yang namanya Inpres atau Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 yang intinya adalah ini yang bikin saya kaget ada alokasi fiskal sampai besar sekali ya angkanya. Kalau kita hitung 3 miliar per unit KDKMP itu berarti kurang lebih ya 240-an triliun atau 250-an triliun hampir. Jadi komitmennya nyata gitu ya. Artinya komitmennya nyata. Terus kemudian apa yang lebih menarik lagi adalah bahwa koperasi desa kelurahan ini dibangun embedded atau melekat ke desa. Jadi lokus desa ini sangat penting. Kenapa? Karena dulu kita punya kegagalan dari sistem koperasi unit desa itu karena disebut koperasi unit desa tapi di tingkat kecamatan kan level areanya itu. Dan waktu itu apa yang menjadi prasyarat-prasyarat yang memungkinkan untuk gagal itu sudah ada. Kenapa? Karena dari sejak awal KUD itu dibangun secara top down tapi juga administrasinya dan sebagainya itu tidak disiapkan sedemikian rupa. Nah sekarang
saya melihat sendiri bagaimana program ini diarahkan untuk supaya menggunakan proses digitalisasi. Artinya bahwa transaksi itu akan terkonsolidasi secara nasional, secara integrated, dan kemudian ini tentunya juga ke aspek transparansi nanti dalam tata kelolanya kan gitu. Karena keberhasilan koperasi itu bukan hanya dari urusan semangat, urusan ideologinya, tapi bagaimana dia juga harus dibangun dengan tata kelola yang baik, dan itu digital era hari ini itu sangat membantu sekali. Terus kemudian ditambah lagi dengan programatik aksinya. Bayangkan dari bulan November itu begitu impres itu keluar langsung dikerjakan secara serius. Artinya sampai hari ini misalnya dalam statistik yang ada di dashboard oversight-nya Agrinas Pangan itu jelas sekali ada pembangunan fisik yang progresnya itu dipantau setiap hari, dan jenengan Mas Huda juga bisa lihat itu progresnya itu dari day to day itu memang dipantau secara serius seluruh Indonesia secara nasional. Dan menurut analisis dashboard yang terakhir itu sekarang on progress itu jadi intinya gini, proses pembangunan yang terjadi ini adalah sekitar 60.000 itu akan selesai kurang lebih bulan November secara fisik. Tahun ini ya? Tahun ini. Tapi secara operasional yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi itu kurang lebih adalah 40.000. Itu kenapa? Karena bangunan fisik itu kan belum tentu meliputi misalnya instalasi air, instalasi listriknya, dan kemudian juga yang lain-lain kan gitu. Nah, ini saya kira angka yang sangat progresif, dan ini yang membuat saya optimis bahwa apa yang menjadi komitmen pemerintah ini sangat serius gitu. Dan ini yang intinya adalah koperasi ini dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikannya adalah seluruh masyarakat, dan tidak ada lagi iuran pokok, iuran wajib seperti yang mungkin selama ini beredar. Karena apa? Kementerian Koperasi kalau tidak salah juga kan bikin Siskopdets atau apalah gitu, kanal yang dimana orang harus mendaftar simpanan pokok, simpanan wajib. Ini tidak perlu lagi orang mengalokasikan uangnya, itu kan masyarakat membayar pajak karena uang ini yang digunakan adalah uang masyarakat. Jadi kepemilikannya melekat ke seluruh masyarakat seluruh Indonesia, termasuk kita ini yang ada di ruangan ini kan. Jadi berarti nggak perlu ada, tidak perlu ada sel aktif daftar gitu, tidak perlu. Kenapa? Karena jenengan kan sudah bayar pajak. Kenapa harus membayar simpanan pokok, simpanan wajib lagi? Dan yang saya juga kenapa mendukung, karena BUMN itu mengambil posisi sebagai supporting system atau pembantu buat berdirinya koperasi ini, sehingga ada jeda waktu hanya cukup 2 tahun untuk memberikan daya dukung itu. Daya dukung BUMN ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada affirmative action dan juga kelembagaan semacam BUMN PT Agrinas Pangan atau satu lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh presiden, itu artinya komitmennya setengah-setengah. Nah, ini menunjukkan ada komitmen serius secara politik bahwa pemerintah itu serius ingin membangun koperasi. Kenapa? Kalau kita lihat, misalnya koperasi desa kelurahan Merah Putih itu nanti diperintahkan untuk menyalurkan seluruh barang-barang subsidi, itu saja sudah nilai keekonominya sudah mungkin sekitar 1.000 lebih triliun kan. Kalau kita lihat kan angka subsidi itu di fiskal kita itu yang barang-barang subsidi ya, kurang lebih 300-an triliun ini. Mulai gas melon, dari gas melon, dari beras SPHP, minyak kita. Kalau minyak kita itu domestic market obligation ya, tapi itu juga ada HET-nya dan sebagainya. Nah, secara teori ekonomi yang namanya barang-barang subsidi itu barang publik. Selama ini kenapa kok barang publik misalnya seperti gas melon dijual di atas HET, harga eceran tertinggi di atas 16.000? Itu artinya sebetulnya sudah kriminal. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena jalur distribusinya adalah lembaga profit oriented. Ya otomatis menciptakan moral hazard kan. Nantinya ini langsung dipotong dengan langsung masuk ke... Kalau koperasi kan milik masyarakat, diawasi oleh masyarakat, dimiliki oleh apa-apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak bisa mengawasi, Pak. Tidak bisa mengontrol. Nah, ini kan koperasi desa kelurahan melekat di seluruh desa dan kelurahan, nanti artinya di seluruh wilayah di Republik Indonesia. Dan itu akan terjadi satu kontrol langsung dari masyarakat karena mereka akan memiliki langsung. Barang subsidi tadi, Mas,
itu sangat penting sekali untuk disalurkan ke koperasi. Jadi redistribusinya di sana gitu ya. Redistribusi asetnya Ya, jelas ya. bahwa ada pengalian aset, ya kan, atau ada alokasi fiskal policy kita yang sangat besar, yang tadi intinya 250 triliun. Kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan kepemilikan aset negara yang masih langsung di ownership sistemnya itu ada di state enterprise ownership atau BUMN, itu kan 16.000 triliun. Pengen saya sih semua BUMN itu dikoperasikan, dimiliki oleh rakyat, direct ownership langsung. Dan itu artinya rakyat tidak perlu bikin koperasi kan gitu. Sistem bisnisnya langsung membagi keuntungan sama kekayaan. Kita ini selama ini kan Mas, berpikir tentang membagi kekuasaan tapi lupa membagi kekayaan. Ini kan yang saya sering protes bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi yang muncul itu oligarki, dan akhirnya masyarakat ini kan suaranya banyak dibeli sama para plutokrat, para konglomerat kapitalis ini kan. Oke, Mas Bung Suroto, saya pikir Bung Huda sangat menyimak dengan tekun, pasti banyak hal yang mau di-challenge gitu. Tapi saya mulai dulu dengan apa yang selama ini menjadi semacam poin kritis dari teman-teman Selios. Karena kemarin saya dikirimi, ternyata sejauh ini sudah ada 3 kajian tentang koperasi. Ini belum jalan loh ya. Itu sudah ada 3 kajian yang sangat lumayan detail tentang ini. Monggo, di-share ke publik. Apa yang perlu kemudian dikhawatirkan atau perlu dicermati dari apa yang sudah disampaikan Bung Suroto tadi? Ya, tadi kalau Pak Bung Suroto tadi sampaikan gitu kan, memang kalau kita lihat dari sisi tata kelola dan sebagainya itu memang ada perubahan-perubahan. Nah, kalau di Celio sendiri sebenarnya kita menganalisis dari sisi ekonomi dan hukum dan kebijakan publiknya. Karena kita tahu semua ya bahwa kebijakan publik itu kan sebuah pilihan sebenarnya. Bagaimana pemerintah itu mempunyai pilihan-pilihan yang memang itu semua pasti akan ada pro kontranya. Kita berdiri di situ. Ada pro kontranya. Nah, kita mencoba melihat dari sisi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini, apa sih yang masih kita kurang dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah memang kalau kita lihat untuk pertama kali seremonial di tahun lalu nggak salah, ketika Hari Koperasi gitu kan. Itu kan seremonial besar-besaran dan sebagainya gitu kan. Kita juga mengeluarkan kajian berupa ya salah satunya mengkritisi terkait dengan top down. Itu sudah kita sampaikan juga bahwa di situ ada kekurangan di mana ketika dia top down itu partisipatori dari publik itu cukup kurang. Bukan cukup kurang, bahkan kurang banget gitu. Nah, ketika itu dia tetapkan sebagai yang top down dan sebagainya, itu sangat-sangat mentah sekali. Dan nggak koperasi banget lah. nggak koperasi banget. Nah, yang kedua pada saat itu juga saya di sebuah televisi itu juga bersama dengan yang katanya pengurus koperasi ya. Itu saya sampaikan. Nah, kalau kayak gitu siapa anggotanya? Bagaimana bisnis modelnya? Belum ada semua. Nggak bisa jawab semua. Itu tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Nah, keluarlah impres yang memang menjadikan ini ada bisnis model dan sebagainya, kemudian untuk disalurkan dari sisi subsidi ya, barang-barang subsidi dan sebagainya. Nah, kemudian keluarlah yang kita takutkan adalah keluarlah ketika masalah permodalan. Nah, permodalan ini secara khusus kita kupas gitu ya. Itu kan kalau kita belajar ekonomi itu kan ada opportunity cost. Opportunity cost dari perbankannya itu sendiri dan juga dari dana desa. Nah, kita coba bedah di situ. Nah, dari perbankan sebenarnya ini kita melihat secara timeline ya, bahwa di situ Pak Purbaya mengeluarkan SAL, kemudian taruh ke Himbara, kemudian Himbara, yuk salurin dong ke Sektorial. Agrinas gitu kan, Agrinas untuk membangun untuk koperasi desa Merah Putih gitu kan. Oke, situ. Di situ kita lihat dengan dana sekitar 200T, kemudian juga ketika dia disalurkan ke koperasi desa Merah Putih itu kan, Agrinas itu kan dia ada cost-nya juga di situ, kemudian Himbara juga dia ditaruh uang SAL itu juga ada cost dan sebagainya. Itu ternyata bagi perbankan itu sangat tidak menguntungkan. Bopo dan sebagainya itu kita hitung itu bahkan minus untuk kita hitung resiko dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga melihat dari dana desa. Dana desa seperti apa sih? Keluarlah PMK itu terkait dengan dana desa itu 58%
Ini bukan seperti pemilihnya Iya. Prabowo ya, tapi 58% gitu kan. Biasanya disebut hampir 60 gitu. Tapi angkanya 58%. 58% itu dialokasikan Untuk bayar cicilan. cicilan. Nah, kita tarik lagi kepada survei kita pada tahun 2025 juga yang serupa juga, bahwa di situ banyak sekali penolakan yang dari perangkat desa, kepala desa terkait dengan sistem cicilan yang dibayar lewat dana desa ini. Nah, kemudian muncullah beberapa pendapat gitu kan terkait dengan di kelurahan seperti apa, kan ada DBH dan sebagainya gitu kan. Nah, inilah yang kita takutkan, bahwa di sini ada mekanisme permodalan yang memang ini kan tadi seperti saya bilang kan, pilihan kan. Ketika pilihan, ternyata pemerintah lebih memilih untuk tidak bukan tidak menambah ya, tapi justru mengurangi alokasi dana desa untuk disalurkan pengembangan Iya. KDKMP. Hanya realokasi ya, bukan top up dari dana desa yang sudah ada. Nggak ada, hanya itu realokasi. Dan pemerintah nampaknya, itu juga kita sampaikan di awal, bahwa ketika you punya program MBG yang begitu besar, you punya program KDKMP yang juga membutuhkan dana besar juga gitu kan, terus 40 triliun sebagainya itu fiskal you nggak akan bisa. Fiskalnya nggak akan bisa. Itu kita sudah exercise dengan MBG saja, itu kita sudah melihat defisit fiskal kita tuh di angka 3,4%. Iya. Itu 100% untuk pelaksanaan MBG. Belum ditambah dengan KDKMP dan sebagainya. Makanya inilah yang kita lihat pemerintah nampaknya realokasi dan membebankan, bahwa yang tadinya ini kan awalnya kan gini, awalnya itu kan pinjam di bank, kemudian untuk pembayaran cicilnya itu dari Pemerintah. koperasi. Dari Oh, dari koperasinya. koperasi. Dari koperasinya awalnya. Nah, kemudian ketika dilihat koperasi ini dengan tadi Pak Soto bilang, Revenue-nya nggak nutut. revenue-nya kalau kita bicara terkait dengan barang-barang subsidi, itu revenue dari, kita bicara bisnis ya, revenue dari koperasi itu nggak akan tutup untuk membayar cicilan itu. Karena cicilan itu kan sekitar 50 juta per bulan ya kita hitungnya, itu nggak akan tutup. Ketika ada biaya Operasional ya. SDM, biaya dan sebagainya, itu nggak akan Iya. tutup. Nah, ketika itu akhirnya diubahlah, bahwa di situ ada istilahnya cut off. Ketika pemerintah ini dia mau mengirimkan dananya di desa, itu kan lewatnya perbankan. Nah, perbankan itu sudah stop dulu untuk bayar ini, kemudian sisanya ditransfer. Itu pun sisanya juga belum tentu juga ditransfer kalau ada uangnya gitu kan. Makanya dana desa kalau kita lihat kan sebenarnya dia akan dicairkan itu Juni dan Desember. Nah, Juni ini masih banyak yang belum ditransfer. Ketika mau mengajukan, itu pasti mereka menandatangani suatu form gitu kan. Dia 58% untuk dibayar cicilan, dan itu yang memberatkan. Dan survei kita di tahun 2025 itu menyatakan hampir ya 70% lah itu keberatan dengan skema cicilan itu. Karena itu kan alokasi dipakai macam-macam kan di desa itu. Betul. Mungkin bisa saya mau nambah gini. Iya. Dengan pilihan realokasi itu, ini kan juga kemudian juga menjadi pertanyaan. Kenapa sih harus dalam 1 tahun itu langsung targetnya saat itu ya seluruh desa 82.000 secara bersamaan. Padahal ada beban fiskal yang kemudian kalau itu dipaksakan. Kenapa harus lagi-lagi kenapa tidak memulai misalnya ada kajian dulu, ada piloting dulu, mana bisnis model yang berhasil, mana sistem SDM yang bagus, baru kemudian direplikasi. Apa urgensinya, kenapa harus segera itu? Saya sebagai masyarakat, saya ini praktisi juga Bung Huda, Bang Win ya. Jadi sebagai masyarakat kalau orang berkoperasi itu natural ya boleh-boleh saja, bottom up ya kan. Terus kemudian sesuai dengan keinginan, menjawab kebutuhan masyarakat real, business as usual. Tapi ketika saya melihat, Selios juga habis merilis yang namanya kesenjangan kekayaan misalnya kan. Angka kesenjangan kekayaan kita sudah parah Pak. 4 anggota keluarga itu kan Oxfam juga merilis sebelumnya. Itu 4 anggota keluarga konglomerat itu kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin. Kalau saya lihat nggak tahu angkanya yang kurang lebih sama seperti itulah. 55 orang terkaya sama dengan 45 juta. 55 apa? Juta. Juta.
sama dengan kekayaan mereka gitu loh, 55 juta warga negara Indonesia. Artinya dalam posisi disparitas kekayaan seperti ini, yang namanya kepemilikan atau kekayaan itu adalah opportunity untuk apa? Untuk mereka mengkreasi pendapatan. Bagaimana mereka bisa mengkreasi pendapatan? Kenapa banyak sekarang rakyat kita ini yang jalan seperti zombie kemana-mana tanpa darah dan kemudian mereka itu kita biarkan saja. Nah, ini affirmative action dari negara untuk melakukan apa? Aksi politik secara serius untuk apa? Memberikan kepemilikan aset produktif yang jumlahnya sangat besar. Menurut saya kalau dibandingkan dengan yang masih kepemilikan aslinya pemerintah kan ada di Danantara ya. Kalau aset produktif bisnis itu kan 16.000. Ini baru 250 yang bisa dimiliki. Kalau pingin saya sih ya 16.000 itu juga dimiliki langsung direct oleh rakyat. Nah, tapi kan ada case yang penting di exercise dulu. Ini 250 ini juga exercise menurut saya dalam hitungan konsep demokratisasi ekonomi. Ini exercise, jangan dilihat sepotong-potong bahwa ini proses top down ini salah. Kenapa? Karena mazhab-mazhab pembangunan koperasi itu membolehkan juga orang itu membangun secara bottom up. Tidak ada yang melarang kecuali di negara komunis itu mungkin Secara ada top yang down maksudnya. Hah? Secara top down maksudnya. Bottom Kenapa? up, kata Secara bottom up. bottom Ya up kalau itu. idealnya koperasi kan seperti itu. Nah ini kan semuanya sebelah top down hari ini. Ya, yang top down itu Mas, itu kan kalau top down ini kalau dia merupakan affirmative action karena kondisi ekstrim kepemilikan masyarakat yang sangat senjang tadi, yang disparitasnya sangat tinggi, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena masyarakat tidak ada peluang untuk mengkreasi kekayaan. Nah, bagaimana cara mengkreasi kekayaan? Berikanlah aset produktif. Ini 97% selama 2 tahun Agrinas itu ikut berperan membangun ekosistemnya, itu keuntungannya atau SAU-nya juga akan dikembalikan ke masyarakat. Kita ngomongin ini ya, ngomongin skema bisnisnya, itu artinya apa? Bahwa masyarakat akan punya opportunity di situ. Selain itu apa? Dengan ditransfernya uang sebesar itu dan jadi aset produktif di masyarakat, otomatis yang namanya masyarakat itu punya peluang untuk mengkreasi juga bisnis, opportunity bisnis yang lain apa sih? Ya misalnya fungsi KDKMP ini kan bukan hanya menyalurkan barang-barang subsidi yang tadi saya sempat singgung. Yang itu juga sebetulnya sangat penting. Kenapa? Karena kalau barang subsidi itu tidak disalurkan ke lembaga yang non-profit, ini koperasi ini kan setengah non-profit. Kenapa? Karena orientasinya bukan profit-oriented, melainkan benefit-oriented. Demi kesejahteraan kan. Makanya koperasi itu juga kalau di undang-undang anti monopoli itu diberikan eksepsi atau pengecualian. Dan mereka boleh monopoli karena apa? Selain inklusivitas kepemilikannya, juga non-profit. Artinya benefit-oriented ini mengoreksi moral hazard, potensi moral hazard dari barang-barang subsidi yang akhirnya sekarang ini semua barang subsidi ini kan gila. Saya memprotes keras ini Menteri ESDM ini. Kenapa kok barang subsidi gas melon ini tidak segera digeser ke Agrinas? Ini kan perintah presiden juga gitu loh. Ini kan gas melon ini sekarang di lapangan HET-nya harusnya 16.000, dijualnya kan di atas itu semua. Ini yang bikin sebetulnya kegiatan kriminal ini siapa? Berarti kan di-create oleh kebijakan gitu loh. Nah, ini yang harusnya Saya ini ya, karena ini juga kemarin jadi pertanyaan banyak publik. Habis peresmian itu apa benar memang ada gas melon itu 16.000? Semua koperasi desa kelurahan Merah Putih yang sudah dalam kategori operasional, kemarin kan yang di launching operasional itu adalah 1061. Ya. Kalau jumlah 8. Angka-angkanya. Nah, itu artinya apa? Semua barang subsidi yang ada di situ dijamin dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Itulah fungsi koperasi ini untuk memastikan. Kenapa? Ini bukan hanya mengoreksi moral hazardnya tadi, tapi juga apa? Memfungsikan supaya efektif dalam hal pengawasan. Pengawasannya kan langsung melekat oleh masyarakat. Ini biar diperhatikan oleh audiens kita, Pak. Kalau ke KDMP yang sudah jalan ya, terus gasnya ternyata harganya masih harga. Kalau ada KDKMP yang menjual di atas harga eceran tertinggi, berarti KDKMP ini pengurusnya atau apapun itu juga melakukan tindakan kriminal dan Anda silahkan memprotes secara keras kepada pengurus dan juga manajemen di KDKMP ini. Karena apa? Karena
yang namanya HET itu atau harga eceran tertinggi itu ditetapkan supaya barang subsidi ini sesuai dengan peruntukannya, tepat sasaran, tepat guna, dan lain-lain. Selama ini kan barang-barang subsidi bukan hanya tidak sesuai dengan HET loh Mas, moral hazard yang muncul karena masuk ke bisnis profit oriented atau dikerjakan jalur distribusinya melalui bisnis profit oriented, mereka itu melakukan oplosan lah, melakukan pemalsuan lah, dan kemudian banyak sekali penyimpangan bukan hanya soal harga tapi Ya. penyimpangan kualitas, penyimpangan sasaran beneficiarisnya dan sebagainya atau penerima subsidinya. Yang kita tahu juga bahwa subsidi ini bukan hanya barang-barang ini, termasuk sebetulnya subsidi bunga KUR yang angkanya sangat fantastis, yaitu 58 triliun tahun ini di nota keuangan tahun 2026 itu kan tertulis 58 triliun. Itu 58 triliun itu kan hampir sama dengan dana desa tadi. Kenapa tidak? Ini tadi Dipakai saya juga untuk- mengoreksi. Ini kan sebetulnya kan Agrinas ini, ya kan? Itu kan akan menggunakan dana ini sebenarnya bukan dipotong ya. Itu kan fiscal policy-nya itu kesannya kan dipotong ini. Ya kan? Sebenarnya dialihkan dari yang namanya tadinya itu policy-nya ada di Musdes semua, terus kemudian ini ada programatik nasional yang kepentingannya juga untuk masyarakat desa kan gitu. Jadi bukan dipotong, kalau dipotong itu kan ditiadakan uangnya. Yang saya juga Enggak, sebetulnya kalau saya tadi nyebutnya direalokasi. Yang tadinya desa bebas untuk menentukan itu mau dipakai Tapi apa. masyarakat seringkali persepsinya itu dana dipotong. Kenapa? Karena otoritas kepala desa yang biasanya itu mengelola dana 1 miliar terus kemudian Tinggal 400. sekian persennya Ya. tinggal 400 atau 300 kurang lebihnya kan seperti itu. Ya. Nah, maksud saya begini, kepala desa harus melihat juga bahwa ini adalah juga upaya efektif untuk mengakselerasi ekonomi yang ada Ya, di desa itu dengan punya aset produktif. dengan aset produktif dan juga kelembagaan demokrasi ekonomi yang direct ownership, yang satu orang akan punya hak satu suara dalam mengambil keputusan. Ini kan sebenarnya udah baru membangun ya, belum operasional. Makanya banyak yang berkomentar apa segala macam ini juga mereka itu ya wajar-wajar saja yang namanya komentar sesuatu yang belum ada atau belum dirasakan benefitnya. Tapi kalau nanti sudah gas melon dijual 16.000 di 40.000 desa, itu otomatis masyarakat sendiri yang akan mengatakan mana manfaat koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Mas Yuda, gimana Bung? Karena kemudian itu meskipun nggak partisipatif murni, masih ada top down dan sebagainya. Ternyata kacamatanya Bung Suroto itu mengalahkan atau dikalahkan oleh kepentingan untuk segera melakukan redistribusi ini tadi. Ya, kita pasti setuju semua ya bahwa memang masalah ketimpangan ini menjadi problem gitu kan. Bahwa kita perlu redistribusi juga di sini. Nah, tapi masalahnya yang tadi saya sampaikan bahwa dengan cara apa? How to-nya itu yang memang sering kita sampaikan. Devil in the detail-nya gitu ya. Nah, kita melihat bahwa kebijakan kita tarik ke makronya ya. Bahwa ketika kita bicara terkait dengan bagaimana pengelolaan APBN sekarang, itu sangat jauh sekali dengan kata-kata desentralisasi. Kita tahu di bulan Agustus tahun kemarin ketika Bu Sri Mulyani itu dia berpidato terkait dengan RAPBN tahun 2026 disampaikan pada saat itu dan kita kritik juga bahwa TKD itu dana transfer ke daerah. Ya, dipotong. Itu bukan cuma dana desa ya, tapi semua itu dipotong 25%. Dari sekitar 900-an itu menjadi 600. Kita tuh sampaikan sama Bu Ani, itu sampaikan bahwa programnya nggak dipotong, persis saat disampaikan sama Bung Suroto. Ini nggak dipotong, tapi program-program pusat itu akan masuk ke daerah. Nah inilah yang memang kita sebut sebagai resentralisasi keuangan kita. Bahwa uang yang sebenarnya itu dikelola oleh daerah, itu justru dikelola oleh pusat, walaupun pada pelaksanaannya itu tetap di daerah. Nah inilah yang kita sebut sebagai resentralisasi. Nah inilah yang kita protes dan sebagainya. Begitu juga dengan dana desa, bahwa ketika ada muncul PMK itu sudah kita sampaikan ketika muncul PMK bahwa di situ ada dicegat dan ketika itu bukan direlokasi sebenarnya, emang itu dicegat dan dipotong langsung dari perbankannya. Perbankan itu mempunyai hak untuk memotong dari sisi cicilan. Ketika ada cicilan, perbankan tuh mempunyai hak untuk memotong. Nah,
ketika itu kita sampaikan bahwa disinilah yang letak permasalahannya. Di mana kalau kita lihat permasalahan di desa itu kan masih cukup banyak dan sebagainya. Kita Infrastruktur macam-macam ya, nggak cuma bayar infrastruktur gitu ya. honor. Tapi banyak juga di situ dan kemudian kita juga melihat dan mewawancarai beberapa perangkat desa itu menyampaikan kita masih butuhnya itu adalah A, B, C, dan D, bukan untuk pembangunan koperasi desa merah. Meskipun kalau Jadi- Bung Suwarto tadi sebagai itu aset produktif Jadi gitu. begini, Ya. Bentar, biar diselesaikan dulu. Ya, nah ketika itu sampaikan juga seperti itu, kemudian kita melihat, oh ini gambarannya artinya di sini memang untuk melaksanakan resentralisasi yang disampaikan oleh Bu Ani ketika Agustus tahun lalu. Dan itu diturunkan dalam PMK-nya. Nah, kita melihat ketika dari PMK ini artinya ada istilahnya kalau kita sampaikan ya, itu ada opportunity cost yang hilang dari pemberdayaan di desa. Kita bicara terkait dengan opportunity cost terkait dengan dana yang 1 miliar yang 758% itu berapa? Ya sekitar 600-an lah ya. 600-an itu hilang. Ini kan sebenarnya bisa digunakan untuk pembangunan desa dan sebagainya yang itu bisa menimbulkan multiplier effect. Dan kita juga sama juga untuk pembangunan itu juga ada multiplier effect. Makanya di kajian kita memang multiplier effect yang ditimbulkan dari KDKMP itu positif di tahun awal. Karena ada pembangunan fisik dan sebagainya. Nah, tapi kita melihat juga bagaimana ke depan dengan tadi margin yang tipis, itu bisa membayar, bukan cuma membayar, tapi juga memperlakukan sustainability-nya. Sustainability yang inilah yang nah ini juga saya akan jawab itu. jadi pertanyaan banyak orang. Ya, sustainability lah yang kita kritisi bahwa di situ bagaimana cara dia bertahan meskipun BUMN bisa lah, oke lah disuntik PMN dan sebagainya. Tapi koperasi ini kan seharusnya kan bisa mandiri gitu kan. Nah, ketika dia sustainability kita pertanyakan, maka yang terjadi adalah bagaimana ke depan ini dari misalkan 50 juta kali 12 itu berapa? Ya sekitar 600 lah ya. 600 juta ini yang tadinya itu bisa digunakan dengan multiplier effect yang besar, itu hanya digunakan untuk cicilan. Dan dengan margin yang tipis itu multiplier effect yang dikeluarkan oleh Koperasi Desa Merah Putih di tahun 2 sampai ke 6 itu relatif sedikit. Nah, inilah yang kita jumlah yang pada akhirnya kita menemukan ternyata dalam jangka menengah bukan jangka 1 tahun ya. 1 tahun pasti akan ada pembangunan fisik dan sebagainya itu multiplier efeknya besar. Nah, tapi ketika kita bicara terkait dengan jangka menengah, maka multipliernya negatif. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Saya nambahi dengan sebelum ditanggapi, saya nambahi poinnya gini, juga menjadi pertanyaan ketika desa itu dalam tanda petik tidak dilibatkan secara aktif dari awal untuk proses pembangunan. Dan ini juga masuk ke poin yang mungkin agak sensitif gitu ya, kemudian banyak dikomentari masyarakat sipil. Kenapa harus melibatkan tentara dalam proses pembangunan dan pengawasan? Ini kan akhirnya ownership-nya desa ini kan juga akhirnya kecil dalam proses Sistem komando. Gimana tanggapannya? Jadi pertama saya ingin menjawab dulu soal fiscal policy-nya. Jadi itu kan politik kebijakan fiskal ya kan gitu. Politik kebijakan fiskalnya kalau menurut saya sih sebetulnya idealnya itu jangan memotong dana desa tadi realokasi tadi kan. Satu. Terus kemudian ini sebenarnya menurut saya terobosan juga Menteri Keuangan kita ini. Dia mengalihkan atau menstimulasi lewat dana SAL ditaruh di Himbara saja sudah langsung bisa mengakselerasi ekonomi tanpa harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar kan itu. Itu kan keunggulan dari Pak Purbaya ini kan membuat terobosan-terobosan fiskal seperti ini. Lalu kemudian tadi ada aset desa yang nilainya adalah 3 miliar langsung tahun ini bisa direalisasikan paling tidak itu 40.000 yang akan operasional itu anggaplah angkanya itu walaupun di dashboard kami itu di Dinas Pangan itu 60.000 fisiknya akan selesai. Itu artinya apa? Ada 60.000 kalikan 3 miliar itu berapa itu? Anggaplah kalau hitungan idealnya kan 83.000 itu bisa diselesaikan tahun ini itu berarti ada 250 triliun. Anggaplah 200 triliunnya. Nah 200 triliun itu artinya apa? Ada aset produktif desa yang tahun ini bisa langsung dinikmati atau digunakan, ya kan? Digunakan itu dalam arti untuk menciptakan multiplier effect juga kan? Kenapa? Karena akan menstimulasi ekonomi masyarakat di situ kalau fungsi koperasi desa ini misalnya fungsi off takernya atau pembelian barang-barang produk-produk pertanian hasil pertanian itu juga dilakukan oleh koperasi. Ini juga akan mengoreksi juga
kesalahan-kesalahan selama ini dalam pembinaan UMKM dan sebagainya. Dengan adanya koperasi desa akan memunculkan multiplier effect ekonomi yang sangat besar kan gitu. Nah, kalau fiskal policy-nya itu sebetulnya ini sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Purbaya, itu disalahkan. Ini menurut saya teman-teman ekonomi ini juga harus mulai belajar lagi ke Pak Purbaya ya, bagaimana sebetulnya doing something different gitu, sesuatu yang berbeda gitu loh. Kalau kita itu ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda ya harus ada cara-cara yang berbeda juga. Jangan kita berharap dengan Cara yang sama. policy yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani dengan prudential sistem makroekonominya, monetaris kan Mau gitu. bikin terobosan, Nah, ini nggak bisa ya. Terobosan Pak Purbaya ini kan sama-sama beliau ini mazhabnya mungkin sama-sama utilitarianis, tapi ini fiscal spending government sebagai motor penggerak, dan kalau Bu Sri Mulyani ini kan monetaris kan gitu. Nah, ini yang paling penting adalah bahwa masyarakat sekarang ini sudah dapat dana alokasi ini untuk membangun aset produktif. Nah, aset produktif ini dibangun tadi masalah gedungnya pakai tentara. Kalau Anda lihat, itu ketika dia mengembangkan big push, infrastruktur fisik dan sebagainya, itu menggunakan apa? Menggunakan tentara, Pak. Karena apa? Untuk mobilisasi logistik, bayangkan Pak, untuk membangun 83.000 itu berarti harus ada koordinasi dengan banyak hal kan. Misalnya soal bagaimana kerangka bajanya, dari mana pabrikasi, apa segala macam, terus menerobos sampai ke desa-desa yang terpencil dan sebagainya. Itu manajemen tentara itu disiplinitasnya dan garis komandannya itu bisa dimanfaatkan. Tentara sebagai tools ya. Tentara itu kan alat negara. Tentara itu jiwa dan raganya kan sudah dibayatkan atau serahkan untuk jadi alat negara. Mereka ini alat yang harus kita manfaatkan. Bukan soal militarisme yang ditakutkan. Kalau menurut saya berbeda militarisme sama tentara sebagai alat. Itu yang dimiliki oleh itu adalah sekarang perusahaan infrastruktur. So, kalau disebut perusahaan itu mungkin perusahaan infrastruktur engineering infrastruktur yang paling besar di Itu dunia, kalau kan? di kita divisi Zeninya. Nah, divisi Zeninya di kita, kalau mereka itu Yusek kan gitu. Nah, teman-teman jangan salah bahwa mereka punya disiplinitas yang tidak dimiliki oleh sipil. Kemampuan mobilisasi logistik, terus kemudian mereka bekerja dalam fokus time frame yang jelas, kan gitu. Targeting yang jelas dan sebagainya. Kalau 83.000 Pak dikerjakan secara sipil, itu di Rut saya pernah kami ngobrol-ngobrol itu di Rut Agrinas Pangan itu Pak Jowo Mota itu kalau dihitung-hitung itu tanda tangan kalau bikin kontrak sama desa antara Agrinas atau pemerintah ini melakukan kontrak-kontrak itu berapa kilometer itu tanda tangan itu, terus kemudian berapa lama waktu untuk tanda tangan dan sebagainya, itu akan menyulitkan bagaimana membangun fisik ini segera. Dan tadi kalau masalah piloting ya, ini pilot itu untuk proyek-proyek yang mungkin tidak jelas masa depannya. Kalau ini jelas kok, menyalurkan barang subsidi saja nilai keekonomiannya, kalau barang subsidi itu nilai subsidinya itu 310 triliun, itu nilai keekonomiannya kurang lebih 1.000-an triliun gitu loh. Nah, ini minimal itu bisa menutup overhead. Idealnya kan kita itu seperti apa di manajemen, itu kan nanti urusan yang dinamik, yang berkembang di lapangan akan dikoreksi secara mikroorganisasinya kan seperti itu. Kalau ngomongin soal organisasi itu visibility-nya di mana? Menyalurkan barang subsidi saja itu sudah punya nilai keekonomian berapa, dan itulah yang memungkinkan untuk juga membiayai overhead cost dari atau biaya-biaya yang ada di dalam KDKMP itu. Belum lagi kalau misalnya diperintahkan untuk melakukan penyerapan gabah misalnya, yang selama ini dilakukan oleh Bulog kan gitu. Itu alihkan aja kalau perlu Bulog, terus kemudian PGN ya yang punya gas, terus kemudian yang punya logistik itu apalagi RNI, Bulog, RNI dan lain-lain ini di merger jadi subholdingnya Agrinas Pangan gitu. Walaupun Agrinas Pangan baru berdiri kan, ini kan sangat penting ya untuk mengkonsolidasi juga. Kan sekarang kan lagi Danantara katanya mau merger nih. Ini kesempatan sekalian untuk apa? Melakukan efektivitas kerja dari bisnis ini gitu.
Gimana? Katanya bukan masalah militerisme, tapi lebih pada efisiensi proses pembangunannya yang betul cepat ini. Iya, iya. Itu mungkin saya jawab yang fiskal dulu. Iya. Jadi menarik nih, Pak Purbaya dia pinter banget gitu. Ya, pertama gini, dana SAL itu ada aturannya sebenarnya. Ada aturan bahwa ketika digunakan itu 6 bulan itu harus kembali lagi ke Bank Indonesia sebagai tempat dia menyimpan dana SAL. Nah, dana SAL ini tidak bisa digunakan sembarangan sebenarnya. Tidak bisa digunakan untuk A, B, C, dan D, tapi digunakan untuk rutinitas tertentu yang itu diperlukan juga perubahan dalam APBN. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita melihat dari sisi dana yang kenapa sih harus pakai dana SAL ketika himbara itu ya udah pakai himbara aja dan sebagainya gitu kan. Iya. Padahal undisbursed loan Oh iya. di Indonesia itu sekitar 2000-an. 2.900 Iya. undisbursed loan. Dan itu banyak juga yang di himbara. Jadi kalau hanya 230 tadi kecil sekali ya. Kecil. Nah, kenapa nggak menggunakan itu? Ya karena bank tahu juga resikonya juga cukup besar. Makanya di-push pakai SAL. Makanya di-push pakai SAL, walaupun SAL itu juga harusnya ada aturan untuk pemakaiannya sebenarnya. Tidak bisa digunakan langsung serta-merta langsung disalurkan ke himbara, kemudian disalurkan ke KDKMP dan sebagainya. Kan cuma dialihkan, Mas, bukan disalurkan. SAL itu, sisa anggaran lebih itu kan cuma dialihkan. Maksudnya berarti kan ditempatkan di himbara, bukan disalurkan. Yang menyalurkan itu siapa? Yang menyalurkan adalah kredit program kreditnya si himbara kan gitu. Terus kemudian diangsurnya pakai APBN. Ini kan menurut saya ini engineering dari financial institution financial policy yang bagus sekali. Biar Bung Huda tuntaskan dulu kenapa? Iya. Problematiknya. Karena gini, problematiknya adalah ketika kita lihat dari dana SAL yang memang ditabrak aturannya, itu pun juga sudah salah sebenarnya. Ketika dana SAL ini digunakan misalkan 200T, kemudian disalurkan himbara, kemudian himbara disalurkan lagi ke DKMP, itu kan salurkan salurkan dan sebagainya. Nah, makanya ini yang kita lihat, ini padahal si pemerintah juga menetapkan bunga sekitar 6%. Itu kemudian jadi ada problem cost of fund juga. Cost of fund-nya juga di situ juga ada 4%. Kemudian kita hitung boponya berapa, resikonya berapa. Nah, inilah yang memang ditanggung oleh perbankan. Nah, ketika ditanggung sama perbankan inilah yang memang kalau kita lihat ini menjadi opportunity cost bagi perbankan juga. Kenapa nggak menggunakan undisbursed loan tadi yang tadi saya sampaikan gitu kan? Karena perbankan tahu bahwa di situ ada problem yang resikonya cukup tinggi. Ini beberapa meskipun digaransi dibayarkan dari dana APBD tahun depan itu nggak ada, bukan jaminan itu ya. Nah, itu kan sebelum PMK itu kan keluar setelah adanya dana SAL itu. Kita bahas yang paling up to date aja lah policy-nya. Enggak, itu pembahasan terkait dengan permodalan. Saya bicara terkait dengan permodalan. Permodalannya seperti itu. Nah, ketika permodalannya memang kita kritik habis-habisan pada saat itu, bagaimana nanti cara si koperasi ini bisa membayar cicilan dan sebagainya, akhirnya keluarlah PMK itu yang justru menimbulkan masalah baru. Nah, makanya tadi kita sampaikan bahwa tadi Pak Bung Suroto juga sampaikan gitu kan, mengapa nggak menggunakan KUR dan sebagainya, itu kan pilihan politik. KUR itu juga banyak dinikmati juga sebenarnya. Nah, makanya ini yang kita lihat bahwa ketika dana desa ini dijadikan sebagai pilihan yang dipilih oleh pemerintah untuk membayar cicilan, kita sampaikan bahwa disitulah mulai terang benderang bahwa resentralisasi ini dilakukan gitu. Nah, yang tadi terkait dengan melibatkan tentara dalam proses pembangunannya. Ini kan juga yang paling kritis teman-teman masyarakat sipil. Ya. Kalau demi efisiensi tadi nggak cukup. Ya, temuan kita sebenarnya bahwa ketika tentara itu masuk gitu kan, itu ada di beberapa literatur itu sebutkan juga bahwa di situ akan ada kekhawatiran terkait dengan dunia usaha dan sebagainya. Nah, salah satu yang kita khawatirkan ya walaupun kalau proses pembangunan dan sebagainya mungkin bisa lebih cepat dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kita tidak ingin ini berlanjut lebih dalam sebenarnya seperti itu. Dan ada satu kekhawatiran juga bahwa ketika ini kan yang jelas Mas itu kalau tentara ngurusin simpan pinjam itu pasti mereka tidak mau juga. Lagi sebenarnya pemerintah tuh juga beberapa kali dalam proyek pemerintah sangat minim sekali terkait dengan kajian demand. Itu yang tentara itu disiplinitasnya dan garis komandannya itu bisa dimanfaatkan. Tentara sebagai tools ya. Tentara itu kan alat negara. Kalau misalnya kita serahkan monopolinya dimiliki oleh konglomerat,
bisnis ini, apa yang terjadi bro? Selera dan harga itu ditentukan oleh mereka.